Halo pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Reni Arumsari. Dan saya Sabrina Sila, senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali pada pagi hari ini. Hari ini seperti biasa ya Ren, kami akan memberikan informasi menarik untuk pemirsa yang sayang untuk pemirsa lewatkan. Betul sekali, selengkapnya di Buletin iNews Pagi. Kasus ini bikin kita geleng-geleng kepala. Satreskrim Polrestabes Medan dan Denpom Kodam 1 Bukit Barisan akhirnya membongkar misteri tragis soal jasad mantan anggota TNI yang ditemukan di sumur tua. Motifnya karena mobil rental. Serius, ini bikin kita mikir lagi soal nyawa dan harga sebuah mobil. Korban Andreas Ruri Steinsianipar, mantan anggota TNI, ditemukan tewas mengenaskan di sumur tua di Kabupaten Labuan Batu Utara. Motif pembunuhannya bikin gak habis pikir, hanya karena mobil yang disewa korban tidak dikembalikan tepat waktu. Tim gabungan polisi dan Denpom tidak main-main. Mereka sudah menangkap 5 pelaku. Ada HS oknum TNI dan juga 4 warga sipil yakni CJS, MFIH, FA, dan F. Masih ada 7 pelaku lain yang sedang diburu. Ini yang bikin geleng-geleng kepala. Dari hasil penyelidikan, penganiayaan korban dilakukan secara brutal di 2 lokasi. Di rumah HS yang tak lain merupakan oknum TNI dan kandang lembu. Iya, kandang lembu. Tak cukup sampai di situ, pelaku bahkan dibayar narkoba jenis sabu untuk eksekusi ini. Sadis bukan main. Kami telah melakukan penangkapan dan menetapkan status tahanan dan melakukan penahanan terhadap 4 orang pelaku, yaitu CJS yang berperan menjemput paksa korban, MF dengan peran memukul dan menendang korban dan juga menebas kaki korban dengan sebilah parang panjang. Detilnya juga bikin merinding. Korban dijemput paksa oleh CJS di Jalan Medan Binjai, diikat, dianiaya, dipukuli dengan balok kayu dan juga ditebas dengan parang. Setelah itu korban dipindahkan ke kandang lembu untuk disiksa kembali sebelum akhirnya jasadnya dibuang ke sumur tua. Akibat aksi brutal ini, kelima pelaku yang sudah tertangkap akan dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara, bahkan bisa seumur hidup. Sementara HS sebagai oknum TNI akan menjalani proses militer. Ada bandingannya, sebuah mobil yang bisa diganti ternyata jadi alasan untuk menghilangkan nyawa. Sungguh tragis. Jadi mari kita lebih bijak, lebih manusiawi, dan tentu saja lebih sadar hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area tol Tangerang Merak di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten masih terus bergulir. 2 pelaku berinisial AS dan IS berhasil diamankan Satreskrim Polresta Tangerang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan mobil rental milik korban. Sementara 2 pelaku lainnya yang diketahui berinisial IH dan RM kini masuk dalam DPO dan masih diburu Satreskrim Polresta Tangerang. Menurut polisi, IH merupakan pelaku yang menyuruh AS untuk menyewa mobil di rental milik korban dengan menggunakan data palsu. Dari tangan IH, mobil kemudian dijual kepada RM dan dari tangan RM, mobil kembali dijual kepada IS yang kini sudah diamankan di Mapolresta Tangerang. Pelaku IS kemudian menjual kembali mobil tersebut kepada oknum TNI Angkatan Laut berinisial AA dan BA hingga berujung penembakan di res area tol Tangerang Merak. Yang pastinya kita sedang melakukan upaya paksa pengungkapan dari pelaku lain dalam peristiwa penggelapan ini. Kami mohon doanya semoga pelaku ini segera tertangkap. Sebelumnya, seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil
di rest area kilometer 45, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 2 Januari lalu. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Detik-detik seorang pelajar SD terlindas mobil SUV di kawasan Kembangan, Jakarta Barat terekam CCTV. Terlihat siswa kelas 6 yang tengah berjalan kaki sepulang sekolah tiba-tiba berhenti di persimpangan untuk mengikat tali sepatu. Naas, posisi korban yang menunduk diduga membuat pengendara mobil SUV tidak melihat keberadaan korban hingga korban akhirnya terlindas hingga masuk ke dalam kolong mobil. Di pulang sekolah, arah dari sekolah ke sini, dia jalan ke sini, dia berhenti di sini, masang tali sepatu sepertinya ya. Nah, mobil lewat di sini, mobil dari parkir belok ke sini, mungkin nggak ngelihat atau gimana, atau dari posisi supirnya lengah atau memang blank spot juga nggak tahu. Ya udah kesini kejadian. Insiden yang mengakibatkan korban mengalami luka parah di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit ini masih dalam penyelidikan unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Fulkani, iNews melaporkan.